everyone, dengan gue Sony, balik lagi untuk ngebawain suatu hardware dalam bentuk VGA, yaitu kali ini adalah AMD Radeon 7. Nah, kompetisi GPU ini sebenarnya lagi panas-panasnya saat ini, dan gue pribadi mengharapkan ada perubahan dari landscape GPU karena peningkatan dari generasi sebelumnya kurang kalau dilihat dari segi pure performance-nya. Ditambah lagi harganya ini semakin jauh dari price atau performance ratio. So, jadinya AMD ini mengeluarkan Radeon 7 yang sebenarnya merupakan die shrink Vega sebelumnya dengan proses fabrikasi 7 nanometer yang jadi satu paket dengan 16 GB HBM2 yang membuatnya mencapai 1 TB per second bandwidth. Nah, VGA ini tuh ditargetkan untuk bersaing dengan RTX 2080 atau ya kurang lebih sama dengan GTX 1080 Ti yang udah bertahun-tahun lalu rilisnya. Jadi secara kasar ya ini merupakan Vega 64 yang lebih baik dan menggunakan proses fabrikasi lebih kecil di 7 nanometer. Tentunya ini ngebuat konsumsi listriknya lebih kecil, tapi AMD nggak menurunkan konsumsi listriknya, tapi memanfaatkan selisihnya yang tadi untuk mendapatkan clock yang lebih tinggi, itu sekitar 1750-an. Tapi di sini gue bisa mencapai 1800-an, tapi nanti gue jelaskan di akhir video. Nah, tapi ini VGA itu datang dengan harga MSRP $700 atau setara dengan 9,8 jutaan. Nah, ini bisa dibilang mahal kan? Tapi perlu kalian ingat juga karena ini tuh sebenarnya berbasiskan MI50 atau Instinct. Jadi ini adalah workload oriented atau compute performance oriented card. Makanya menggunakan 16 GB HBM2 yang mahal banget. Dimana VRAM-nya sendiri aja bisa makan harga 2-3 jutaan sendiri. Nah, jadi pertanyaannya di sini adalah apakah worth it dengan 16 GB HBM2 memory yang ada di dalam VGA-nya? Yaudah, nanti kita lihat di benchmark-nya. Nanti kalian bisa tentukan sendiri. Dan seperti biasa juga, spesifikasi bench-nya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Gue juga perlu kasih ke kalian perbandingan dengan RTX 2080 dan Vega 64. Tapi gue nggak punya yang versi reference untuk yang RTX 2080-nya, jadi gue menggunakan yang non-stock dari Colorful. Jadi perlu diingat juga ini reference melawan VGA yang non-stock ya. So, seperti biasa, kita mulai benchmark itu dengan game-game DirectX 11 dulu. Atau mungkin nanti ke depannya gue akan ubah jadi DirectX 12 dulu dan baru ke DirectX 11 karena mayoritas game sekarang sudah menggunakan DirectX 12 API untuk game-game yang terbarunya. Nah, sekarang kita ke game yang pertama untuk di DirectX 12. Ini adalah game Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Editions dengan ultra settings mentok kanan dan heroicsnya mati. Nah, di resolusi 1080, average ini mendapatkan 119 FPS. Di resolusi 1440 mendapatkan average 90 FPS dan terakhir di 4K ini mendapatkan 53 average FPS. Nah, di Witcher 3 semuanya ini terasa smooth sailing, nggak ada hiccups, nggak ada masalah sama sekali selama gue benchmark. Frame time ini juga ketat banget, lurus banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan RTX 20, perbedaan ini cukup kerasa. Walau sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga karena melebihi refresh rate 144 Hz. Nah, kalau dibandingkan sama Vega 64 yang gue pakai harian, kenaikan performance ini tuh terasa jauh banget. So, yang game selanjutnya ini adalah FC5 atau Far Cry 5. Nah, di sini dengan ultra preset di resolusi 1080 itu 102 FPS average-nya. Di 1440, 98 FPS average, dan di 4K mendapatkan 58. So, di FC5, ini game walaupun di DirectX 11 tetap memiliki optimization yang benar-benar bagus banget. Bisa dibilang salah satu game yang paling optimized di DirectX 11. Nah, di game ini juga sama, kalian mendapatkan frame time yang ketat banget. Hampir nggak ada lonjakan sama sekali di game ini. No stuttering, no frame jumps, semuanya ini benar-benar mulus banget. Nah, dibandingkan dengan RTX 2080, kita bisa lihat performance-nya mulai sama atau mendekati semakin tinggi resolusi yang kalian gunakan. Kita lanjut ke iterasi Assassin's Creed terakhir yaitu Odyssey di ultra high settings. Nah, di resolusi 1080 average ini adalah 84, di 1440 70 FPS dan di 4K adalah 49 FPS-nya. Nah, di sini performanya ini lumayan jauh kalau dibandingkan dengan RTX 2080, tapi cukup meninggalkan jauh dibandingkan Vega 64. Kita bisa lihat juga untuk resolusi yang lebih besar, perbedaan antara 2080 dengan Radeon 7 ini semakin menipis. Nah, frame time di game ini juga sangat-sangat aman, nggak ada stuttering, nggak ada loncatan sama sekali frame time-nya. Cukup stabil. Nah, sekarang kita lanjut ke game-game yang di DirectX 12. Nah, yang pertama ini adalah Shadow of Tomb Raider di highest preset. Di 1080 ini mendapatkan 110 FPS, di 1440 mendapatkan 80, dan di 4K mendapatkan 44 FPS. Nah, jadinya di DirectX 12, kartnya juga jalan dengan sempurna dan frame time terjaga juga dengan sangat baik, dan ini sangat-sangat konsisten. Di sini perbandingan antara RTX 2080 hampir negligible karena rendah banget perbedaannya, tapi mendapatkan perbandingan yang jauh banget kalau kita bandingkan dengan Vega 64. So, sekarang kita lanjut untuk game DirectX 12 yang kedua, di game DXX Mankind Divided. Nah, di game ini dengan high preset di 1080 average-nya adalah 100 FPS, di 1440 96 FPS, dan di 4K mendapatkan 52 FPS. Nah, di sini mungkin kalian bisa menyadari atau engah bahwa adanya anomali di mana di resolusi 1440 performa itu lebih tinggi dibandingkan 2080. Nah, ini mungkin kalau kita bandingkan dengan RTX 2080 yang reference edition-nya, mungkin performa itu lebih tinggi Radeon 7.
Dan yang kita terakhir adalah Battlefield 5 dengan ultra quality. Nah, di resolusi 1080 ini mendapatkan average 132 fps. Terus di 1440-nya 117 dan terakhir di 4K itu mendapatkan 68 fps. Nah, di sini Radeon 7 malah mengalahkan performa 2080 dengan sangat-sangat mudah dan di seluruh resolusinya. Bahkan meninggalkan Vega 64 jauh banget di mana hampir kenaikannya sampai 30% di sini. Ini memperlihatkan bahwa kemampuan Radeon 7 itu bisa diperas sejauh mana untuk API yang low level. Dan selama gue membenchmark menggunakan game-game semua di atas, maksimum temperatur yang gue capai ini cuma 70 derajat Celcius. Ini adem banget dibandingkan Vega 64 daily gue yang mencapai 82 derajat Celcius, di mana ruangan gue itu average-nya adalah antara 22 sampai 23 derajat Celcius. Untuk fan curve juga gue jaga biar sunyi, tapi kalau dibiarin di auto, full load ini bisa lumayan terdengar. Walau nggak ganggu kayak Vega atau tipe single blower lainnya miliknya AMD yang reference edition-nya. Gue juga suka banget dengan desain VGA-nya yang mirip banget dengan yang digunakan oleh Sapphire. Ini jadi bentuk favorit gue dari semua VGA dari AMD dan coolingnya juga bagus, jadi gue nggak ada masalah sama sekali dengan tampilan minimalis dan luxurious-nya. Dan VGA-nya ini kalau kalian angkat itu bener-bener kerasa premiumnya. So, sekarang kita lanjut ke kesimpulan tentang si Radeon 7 ini. Kita bisa lihat kalau di sini performa itu di beberapa game memang mirip atau bahkan mengalahkan RTX 2080, terutama di resolusi yang lebih tinggi. Tapi ini menunjukkan bahwa Radeon 7 itu lebih berguna atau lebih kelihatan kemampuannya di game-game baru atau lebih tepatnya di DirectX 12 atau yang menggunakan low level API terus dibandingkan yang menggunakan DirectX 11. Ini bisa juga diakibatkan oleh optimization game-game baru yang menjadi prioritasnya bagi AMD untuk mengejar performa di game-game terbaru terlebih dahulu untuk driver optimization-nya mereka. Tapi yang bisa kita lihat, walaupun menggunakan arsitektur yang sama dengan Vega 64, kita bisa lihat loncatan performanya ini cukup jauh banget, hanya dengan proses fabrikasi yang lebih rendah. Kita juga bisa lihat penempatan 16GB HBM2, dan gua rasa kalian juga tahu kalau ini sebenarnya memang yang seperti gue jelaskan di awal, berbasiskan MI50 Instinct, yang digunakan untuk workload dan heavy computing. Jadi, intinya kalau kalian itu akan menggunakan VGA ini nggak cuma untuk gaming, kalian menggunakannya untuk workload yang lebih tinggi atau yang menggunakan OpenCL, atau misal kalian lebih suka menggunakan DaVinci Resolve dibandingkan misalnya Premiere Pro, kalian akan menggunakan jumlah VRAM-nya lebih besar, kalian akan mendapatkan performa yang jauh lebih bagus di sini atau di Radeon 7 ini pada saat kalian menggunakan DaVinci Resolve. So, intinya AMD itu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sistem yang sama untuk dijual ke professional dan server use dan bisa digunakan untuk dijual ke end user seperti kita. Yang jadi masalah tentunya memang harganya. HBM2 sebesar 16GB emang bakal jarang banget kalian maksimalkan di game-game. Bisa kalian hitung pakai jari yang bisa menggunakan sampai 16GB. Misal itu seperti Battlefield 5, Apex Legends, Black Ops 4, dan beberapa game lain yang kalian mainkan di resolusi 1440 ke atas. Jadi menurut gua kalau kalian emang nggak ngincer ray tracing sama sekali, ini bisa jadi opsi yang baik. Ditambah lagi ke depannya, driver AMD itu biasanya mendapatkan performa yang lebih tinggi dibandingkan pada saat awal VGA-nya itu rilis. Tapi buat gue pribadi, harganya ini memang cukup ketinggian karena HBM2-nya yang sebesar 16GB. Tentunya di harga 7-8 jutaan ini jadi VGA yang benar-benar menarik banget. Tapi di 9,8 jutaan, kalian tentunya butuh pertimbangan apakah kalian jadi pertama yang memiliki VGA dengan proses fabrikasi 7 nanometer dan menjadi pertama yang memiliki VGA dari AMD yang secara proper mampu di resolusi 4K dan 144Hz di 1440p dengan ultra kanan. So, sekian dari gua Sony and I'll see you guys next time.